Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawakan ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato tentang 3 golongan umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman. 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 Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara 3 golongan Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara 3 golongan tersebut ada golongan yang mendalimi dirinya sendiri dan demikian ada yang pertengahan dan demikian ada yang lebih cepat melakukan kebaikan dengan seizin Allah, dan demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Setidaknya jika kalian memperhatikan arti tersebut, terdapat 3 golongan umat Islam yang menjalankan ajaran Islam, yaitu yang pertama, golongan dzalimun li nafsihi. Golongan dzalimun li nafsihi adalah orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Jika ditafsirkan dengan kitab Jalalain karya Syekh Mahali, orang yang mendolimi dirinya sendiri adalah orang-orang yang sembrono dalam mengamalkan isi Al-Quran dan Syekh Sulaiman berkata, jika orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah orang-orang yang lalai dalam berbuat kewajiban atau orang yang melakukan hal-hal yang haram. Lalu yang kedua, golongan muqtasik, golongan yang pertengahan. Golongan ini adalah orang-orang yang amalannya sebanding dengan perbuatannya. Ditafsirkan dalam Habib Asidki kitab An-Nur dan kawan-kawan, orang yang dalam golongan ini
orang-orang yang melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh agama dan orang-orang yang diwajibkan agama dan meninggalkan yang diharamkan oleh agama. Demikian akan tetapi ada orang-orang yang melakukan ada orang-orang yang meninggalkan yang disunahkan dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Lalu yang ketiga, golongan sabiqun khairat. Golongan sabiqun khairat adalah golongan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wali kulli wijhatu wa mawakum fastabiqul khairat innama takunu fastabiqul khairat innama takunu fastabiqul khairat innama takunullahu jamingan innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya setiap orang pasti ada kiblatnya sendiri yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Dimanapun kalian berada pasti akan dikumpulkan sekalian di akhirat, di hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah orang yang menambahkan keimanannya. Barang siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, maka akan menjadi terdepan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya, janganlah kalian meniru golongan dolimun li nafsihi, karena golongan itu membuat diri kamu terdolimi. Kedua, kalian boleh meniru golongan muktashik, karena tapi tirulah hal-hal positifnya saja. Lalu kalian harus meniru golongan sabiqun khairat, karena golongan itu membuat kalian amalannya menjadi menambah. Sekian dari saya, jika ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.